Iya Pak. Ya. Belum bisa sharing Pak Ira? Bentar, Pak. Udah saya set sih, bisa sharing. Bentar ya, Pak. Iya Pak. Ya, Pak. Iya, iya sudah kelihatan Pak. Baik. Saya langsung, Pak ya. Baik Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari Pak Adi Setiawan dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatannya saya bisa share sedikit pengetahuan. Yang pada dasarnya pengetahuan ini sebetulnya didasari dari sistem industrial and system engineering ya. Jadi sebenarnya mata kuliahnya itu tempatnya di teknik industri. Tapi kemudian coba saya gabungkan atau kemudian dekati dengan pendekatan yang bisa diaplikasikan oleh lulusan teknik elektro seperti itu kira kurang lebih ya Pak. Karena sebetulnya semua ilmu juga sama, semua bisa didekatkan dengan pengetahuan teknik elektro, tinggal penerapannya di mana nantinya seperti itu. Ini sudah disampaikan Pak Adi. Nah, saya coba sampaikan beberapa hal di sini. Mungkin beberapa hal yang saya sampaikan ini mungkin masih baru ya, jadi saya coba masuk ke hal-hal yang sedikit mendasar dulu supaya sedikit dipahami terkait dengan supply chain management dan logistik. Ya, baru kemudian akan cerita sedikit mengenai industri 4.0 yang saat ini kita rasakan di dunia saat ini, dan kemudian mengenai digitalisasi dari SDM dan logistik, ya, itu yang kemudian diakhiri dengan IoT di SDM dan logistik, ya. Kalau bicara mengenai supply chain management dan logistik, pada awalnya kita harus pahami terlebih dahulu adalah terkait dengan supply chain, ya. Jadi pernyataan mengenai supply chain, ya, supply chain itu artinya kan rantai pasokan ya, terjemahannya. Tapi maksudnya adalah rantai pasokan itu adalah jaringan antara perusahaan ya dan pemasoknya untuk memproduksi dan mendistribusikan produk tertentu ke pembeli akhir. Jadi ada suatu jaringan dari suatu perusahaan dengan pemasoknya, ya berarti berada di belakangnya, untuk memproduksi suatu barang, produk tertentu, dan kemudian didistribusikan sampai ke pemilik akhir. Nanti ada gambarnya sedikit yang bisa dipahami, ya. Kalau kita jadi supply chain sendiri, rantai pasok itu bicara mengenai jaringannya, ya. Kalau kemudian disambung dengan kata manajemen, berarti di sana ada kegiatan pengelolaan terkait dengan rantai pasok tersebut. Nah, SCM atau Supply Chain Management itu berarti adalah suatu rangkaian kegiatan yang diperlukan
untuk pertama merencanakan, kedua mengendalikan, dan ketiga menjalankan arus produk. Ya, jadi ada kegiatan pengelolaan dari suatu produk dari mulai merencanakan, kemudian mengendalikan, kemudian menjalankan arusnya, jadi mengalirkan arus, mengirim arus itu dalam suatu rantai pasok yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Ya. Kemudian ada kata-kata selanjutnya logistik. Ya, sederhananya bahwa logistik adalah aktivitas di dalam rantai pasok. Ya, jadi karena aktivitas berada di dalam rantai pasok, berarti dalam hubungannya dengan supply chain management, kegiatan logistik ini juga kegiatan yang dikelola, di-manage itu dalam rantai pasok. Ya, nah kurang lebih mengenai supply chain management, mengenai logistik itu adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan terhadap suatu proses perpindahan, ya, baik barang, jasa, energi, sumber daya dari tempat awal menuju tempat tujuannya. Ya, jadi ada proses perpindahan di sana, tapi proses perpindahannya itu harus direncanakan, kemudian diawasi, dilaksanakan dan sebagainya. Ya, seperti itu. Itu kegiatan logistik. Ya. Nah, pada dasarnya itu tadi saya sampaikan bahwa kegiatan logistik adalah kegiatan atau aktivitas yang terjadi di rantai pasok. Yang tentu dalam kaitan dengan supply chain management itu merupakan bagian yang juga termasuk dikelola oleh supply chain management. Ya, tentunya perjalanannya mengenai definisi ini cukup panjang dan cukup banyak definisi yang menceritakan, tapi kurang lebih definisi yang coba saya sampaikan itu sudah begitu bisa menggambarkan ya. Jadi kalau misalnya kita beli sebotol Coca-Cola di Indomaret, itu merupakan kita berada di pembeli akhir atau pengguna akhirnya ya. Karena begitu kita beli pasti kita minum. Nah, itu sebagai pembeli akhir. Tapi sebetulnya Coca-Cola itu berasal dari satu rantai pasok yang panjang. Kita beli di suatu perusahaan retail, ya, yang kemudian seperti Indomaret, Alfamart, ya, yang mereka terima barangnya itu misalnya dari ada suatu distributor kecil seperti wholesaler sebutnya seperti itu ya. Kemudian itu berasal dari distributor besar, itu kemudian berasal dari hasil dari pembuatnya di suatu pabrik ya, dari kegiatan manufaktur. Nah, Coca-Cola itu jadi suatu produk yang dikeluarkan oleh suatu pabrik tentunya berasal dari berbagai macam perusahaan yang mensuplai kebutuhannya, baik itu kebutuhan isi dari botol Coca-Cola yang kita beli maupun kemasan yang mewadahi produk tersebut ya. Kalau kita coba bagi bagian-bagian dari Coca-Cola itu pasti ada, kita lihat ada Coca-Cola yang sendiri ya, di situ ada air, ada kemudian gula itu yang paling banyak di sana dan beberapa material yang bisa kita lihat di labelnya kan, itu ada ingredients-nya apa atau isinya apa. Kemudian di situ ada botolnya, ada tutupnya, ada kemudian juga labelnya, plastik labelnya yang melingkari botolnya. Nah, itu semua adalah disuplai oleh supplier yang mensuplai atau mengirimkan produk setengah jadinya itu ke manufaktur pabrik Coca-Cola untuk diolah ya. Nah, supplier ini pun mungkin ada juga dapatkan dari tempat lain. Misalnya yang mengeluarkan label itu pasti didapatkan plastiknya itu dari pabrik plastik ya. Kemudian baru dia mengolah menjadi label Coca-Cola
ya seperti itu. Nah itu demikian panjangnya rantai pasok. Jadi kalau dalam kaitan dengan supply chain management, nah itu tentunya itu yang dikelola oleh misalnya dari pabrik berdasarkan sebetulnya kebutuhan dari permintaan yang diperoleh dari ujung tadi, dari ujung di Alfamart atau Indomaret gitu. Itu bagian dari perencanaan yang kemudian akan merencanakan berapa gula yang harus gula refinasi yang harus diperoleh, berapa air yang dibutuhkan, berapa botol plastik yang dibutuhkan, berapa label yang dibutuhkan, berapa tutup botol yang diperlukan, ya. Jadi demikian panjang. Nah, kegiatan logistiknya di mana? Kegiatan logistik yang secara umum ya, walaupun kegiatan logistik di dalam manufaktur juga ada di dalam pabrik ya, karena ada proses perpindahan barang dari lini produksi ke lini berikutnya gitu ya, satu lini ke lini berikutnya. Tapi umumnya yang disebut logistik adalah perpindahan misalnya dari supplier ke supplier, dari supplier ke pabrik, pabrik ke distributor besar, distributor besar ke apa namanya ke wholesaler istilahnya atau distributor kecil sampai ke misalnya retailer ya, umumnya disebut seperti itu ya. Retailer itu bisa saja tadi disebutkan Alfamart, Indomaret dan sebagai sampai ke toko-toko kecil ya, seperti itu. Itu gambaran besarnya mengenai supply chain management dan bagaimana kegiatan logistik. Kegiatan logistiknya itu ada di dalam supply chain tersebut ya. Ya, perpindahan barang itu kan juga bisa banyak. Perpindahan barang tersebut juga bisa menggunakan berbagai moda angkutan ya. Ya, ada perusahaan yang menggunakan moda darat seperti truk dan berbagai jenisnya ya sesuai barangnya, maupun moda lewat laut ya, kemudian moda lewat udara ya. Itu ada ada karakter-karakter itu terkait barang-barang yang dikirim melalui moda-moda tersebut, termasuk moda kereta api. Yang kereta api biasa dipisahkan dengan moda angkutan darat ya, seperti itu. Nah, juga bagaimana kegiatan pengelolaan di gudang-gudang atau warehouse yang ditunjuk sebagai misalnya warehouse yang ada di pabrik, warehouse yang ada di distributor besar, kemudian juga ada di distributor kecil sampai ke gudang yang ada di retailer. Nah, itu juga merupakan kegiatan logistik ya. Kurang lebih seperti itu. Saya mulai dari evolusi supply chain. Jadi supply chain ini merupakan masih ilmu yang boleh katakan sebetulnya bukan ilmunya yang baru ya, tapi terminologinya ini mungkin baru di kalau dari literatur akademis ya, itu dari tahun 90-an, 2000-an itu baru terdengar gitu ya. Biasanya kalau orang bicara supply chain pada saat ini dulu itu banyak terminologi yang dipakai seperti jadi bagian perbagian ya, bagian pengadaan, bagian pembelian gitu ya. Itu bagian-bagian yang sebetulnya kalau kita lihat di sini itu karena pengertian dulu itu masih fungsional, fokus ya. Jadi supply chain itu masih terpisah-pisah ya sebagai departemen level departemen seperti saya sampaikan. Jadi melihat supply chain itu sebagai bahwa ada bagian pembelian di pabrik, ada bagian logistik, ada bagian pemasaran ya dan sebagainya. Itu diawali seperti itu. Kemudian mulai terjadi internal integrasi. Jadi bicaranya sudah mulai cross functional level ya di stage 2-nya. Mulai di situ ada bagian-bagian disebut bagian supply chain ya. Kemudian ada bagian logistik ya. Itu sudah bicaranya sudah lintas gitu ya. Itu mulai itu tahun 2000-an tuh mulai
bagian-bagian yang sifatnya disebut sebagai supply chain itu ada ya di industri-industri. Walaupun sebetulnya pekerjaannya belum sebagaimana definisi yang dipahami mengenai supply chain, ya, dan pekerjaannya belum mencakup keseluruhan dari kegiatan supply chain management atau pengelolaan rantai pasok, ya. Kemudian step 3 ada external integration, ya. Nah, internal integration ini sudah melibatkan strategic partner, ya, dalam arti satu perusahaan sudah menjalin hubungan dengan perusahaan lain dalam arti dapat memasok kebutuhan pabriknya, kebutuhan material atau apapun untuk kebutuhan pabriknya itu sudah lebih gampang koordinasinya, barangnya mudah didapat, ya, selalu ada barangnya dan sebagainya. Biasanya strategic partnernya itu dengan pihak pemasok, ya, sehingga kebutuhannya dapat terjalin dengan baik, gitu ya. Baru tahap terakhirnya evaluasi mengenai supply chain yang saat ini coba lebih kedepankan adalah kolaborasi antar perusahaan, ya. Jadi bagaimana melakukan kolaborasi dari supply chain strateginya, ya. Kemudian melakukan IT dan e-business solution, ya. Kolaborasi di tingkat perusahaan ini sebenarnya sudah juga pada dasawarsa yang lalu sudah mulai dijalankan, yaitu seperti misalnya pabrik Toyota maupun Daihatsu itu kan sudah melakukan pembuatan mobil Avanza dan Xenia, ya, itu salah satu kolaborasi gitu. Karena pada dasarnya suku cadang bagian mesinnya itu diproduksi secara bersama gitu, ya, secara bersama, yang kemudian bisa memanfaatkan pasar yang lebih luas sebetulnya, baik pasarnya Toyota maupun Daihatsu, seperti itu, ya. Itu kolaborasi antar perusahaan, ya. Tapi pada saat ini sudah lebih kepada bagaimana IT dan e-business solution-nya, kemudian juga bagaimana real time planning, decision making dan execution, ya. Jadi itu yang terkait dengan cross enterprise collaboration, jadi collaboration antar perusahaan, ya. Nah, kemudian supply chain management sendiri, ya, seperti yang tadi disampaikan, itu bicara mengenai end to end, jadi dari awal sampai akhir, ya, dari supplier sampai manufaktur, itu disebut sebagai upstream, ya, atau upstream itu apa ya, hilir, ya, hilir, kemudian dari manufaktur ke distributor, retailer sampai customer itu disebut downstream, ya, downstream. Upstream itu hulu, ya, downstream itu hilir, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dengan tujuan apa? Untuk memastikan permintaan dan supply-nya itu sesuai, dalam arti match gitu, ya, pas gitu, ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan dari produk atau jasa yang disampaikan. Jadi ada dari sisi supply-nya itu sesuai dengan permintaan, ya. Dari sisi penawaran itu pas dengan dapat dilakukan sesuai dengan permintaan, sesuai permintaan dari sisi permintaan tersebut, ya. Apa yang ingin dicapai hasilnya adalah bahwa dapat diperoleh produk yang sesuai, dengan harga yang sesuai, dengan penyimpanan yang sesuai, dengan kuantitas atau jumlah yang sesuai, dan
pelanggan yang sesuai pada waktu yang tepat dan biaya yang sesuai. Ya, seperti itu. Jadi hasilnya dari supply chain management. Ya. Jadi sebenarnya aktivitas apa sih yang paling bisa membayangkan? Sebenarnya itu tadi, yaitu adalah bagaimana mematch-kan sisi supply dan demand ya. Itu yang kalau kita belajar lebih dalam kepada supply chain management itu ya kaitannya sebetulnya kuncinya adalah bagaimana mematch-kan supply dan demand-nya agar tidak terjadi oversupply ataupun shortage gitu ya, dalam arti yang diminta lebih besar daripada yang disuplai ataupun yang disuplai jadi membanjiri pasar sehingga terlalu besar sehingga dapat mengakibatkan harga barang itu turun dan sebagainya. Barangnya juga bisa saja obsolete ya di pasar karena tidak terbeli karena terlalu banyak membanjiri dan sebagainya. Untuk itu perlu diadakan matching ya untuk itu. Nah, untuk itu sebetulnya apa yang dicapai itu merupakan bagaimana menciptakan competitive advantage ya, yaitu keunggulan bersaing ya, keunggulan bersaing. Dibandingkan apa? Dibandingkan dengan perusahaan lain. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan dengan supply chain management itu pada dasarnya adalah bagaimana proses yang tadi di layer paling atas itu ya, itu dapat dilakukan dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Ya, efisien dan hemat biaya salah satunya adalah tadi bagaimana supply dan demand-nya match kan, kemudian mencapai hasil yang di layer bawah sehingga apa? Sehingga terjadi keunggulan bersaing dibanding dengan perusahaan-perusahaan lain. Ya, jadi salah satu bagaimana cara satu perusahaan itu bisa unggul dengan perusahaan lain yaitu dengan melakukan mengelola rantai pasoknya dengan efisien ya, seperti itu. Dalam supply chain management secara keilmuan itu ada 5 komponen ya yang membangun 5 aktivitas yang membangun bagaimana pengelolaan rantai pasok itu dilakukan ya. Itu ada plan rencana, kemudian ada source berarti mencari sumber-sumber yang diperlukan untuk kebutuhan, kemudian ada proses make membuat, kemudian ada deliver yaitu mengirimkan, dan juga ada proses return ya, mengembalikan ke sumber awalnya. Jadi kalau ini terjadi ya di setiap rangkaian rantai pasoknya. Jadi dari supplier, kemudian dari supplier internal atau eksternal ya, kemudian ke perusahaan, kemudian ke customer internal eksternal sampai ke customer ya, seperti itu. Ini menggambarkan bagaimana proses dari supply chain management dilakukan. Nah, ini juga gitu. Ini secara lebih detail apa sih yang dilakukan di tadi setiap proses yang 5 tadi yang disebutkan sebelumnya. Plan itu seperti merencanakan permintaannya, merencanakan supply-nya, kemudian merencanakan penyimpanannya. Source itu melakukan pembelian, pengadaan, kemudian strategic sourcing ya, jadi pengadaan yang lebih strategis untuk jangka panjang maupun vendor management, pengelolaan vendornya. Ya, ini udah suatu tingkatan ya, ini suatu tingkatan yang lebih
tidak hanya membeli barang, tapi sudah memanage vendornya, mengelola vendornya, atau mengelola suppliernya. Kemudian kalau proses make itu ada proses produksi maupun proses planningnya itu MRP itu Material Requirement Plan, ya seperti itu, merencanakan kebutuhan materialnya. Nah, kemudian proses berikutnya deliver, yaitu warehouse management, ya, kemudian transportation management, ya, ada manajemen gudang, manajemen pengangkutan maupun apa di ERP ini ya, lupa ya. Ini delivery requirement planning, ya, delivery requirement planning. Kemudian ada proses return, ya, reverse, ada yang disebut sebagai istilahnya kegiatan reverse logistik, ya. Ya, contoh-contohnya bukan saja hanya yang termasuk reverse logistik itu adalah mengembalikan barang yang tidak sesuai kembali kepada proses sebelumnya, ya, barang-barang reject atau barang-barang yang tidak sesuai dikembalikan ke proses sebelumnya, maupun kemudian juga pengelolaan dari limbah-limbah barang yang produk yang pernah dipakai oleh pelanggan, ya, itu juga istilahnya ada reverse logistik, ya, kegiatan untuk memindahkannya, ya, seperti itu. Nah, itu kalau misalnya di sini ada gudang, di sini ada raw material, ya, kemudian ada work in process, ada finished good atau barang jadi masuk ke supplier, kemudian masuk ke perusahaan untuk diolah, ya, di situ ada raw material, work in process, finished good atau barang jadi dan seterusnya sampai ke customer akhir. Nah, kita mulai masuk sekarang ke industri 4.0. Kita sudah saat ini mendengar, ya, apalagi sekarang sudah mulai ada istilah industri 5.0, ya. Tapi coba kita masuk ke sini. Pada dasarnya kalau industri 4.0 itu tentu kita awali dari industri 1.0, ya. Itu masih bercerita bagaimana mekanisasi, penggunaan tenaga uap, ya. Kemudian baru masuk ke industri 2.0, ya, di mana bukan mekanisasinya itu digunakan untuk bagaimana melakukan produksi secara massal, ya. Kemudian ada bagaimana lini assembly, kemudian penggunaan energi listrik dalam industri tersebut. Ya, baru kemudian tahun 69 setelah penggunaan komputer itu mulai ada, ya, itu maka masuk bagaimana kegiatan otomasi dengan menggunakan komputer dan memanfaatkan elektronika sebagai dasar otomasi, ya. Baru masuk ke industri 4.0, ya. Ini sudah lebih kepada sistem fisik cyber, ya. Jadi sudah mengintegrasikan dari keseluruhan kegiatan otomasi dalam satu sistem, ya. Baik itu nanti menggunakan Internet of Things, jaringan dan sebagainya, ya. Nah, ini juga tahap-tahap revolusi industri, ya, yang pada dasarnya dari masing-masing tahap, dari masing revolusi itu sebenarnya ada penambahan nilai, ya, bagaimana kegiatan produksi itu semakin efisien, ya, dengan memanfaatkan teknologi yang ada pada saat itu. Seperti saat ini, kegiatan manufaktur terintegrasi itu sudah melalui penggunaan teknologi wireless dan big data secara masif, ya, data secara masif dalam arti
data-data yang berhasil dikumpulkan itu dapat dimanfaatkan kembali untuk dapat menjalankan kegiatan produksi selanjutnya untuk lebih efisien dan sebagainya. Jadi pemanfaatan data itu, pengelolaan data itu sudah bagian yang sangat penting, sangat menjadi kegiatan utama di revolusi industri keempat, ya. Kemudian, nah, wajah kegiatan ekonomi di saat ini kan sudah kita perhatikan ya, bahwa saat ini berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi, ya. Kalau marketplace kita sudah inilah, sudah paham dengan Bukalapak, Tokopedia, ya, yang marketplace ya, yang menghubungkan pasar dengan pembeli ya, aplikasinya. Kemudian kalau sharing ekonomi, ya, ini kalau kita di slide sini yang kita kenal itu kan Airbnb ya, seperti itu. Kemudian bagaimana smart manufacturing, smart city, dan cloud kolaboratif ya, penggunaan Google Drive, Dropbox, dan sebagainya, yaitu merupakan kegiatan yang saat ini secara tidak sadar ya, kita sudah lakukan, kita jalani sampai saat ini, ya. Nah, kemudian dengan masuknya era baru industrialisasi secara digital, itu tentunya ada ancaman dan peluang. Ancamannya tentunya, kalau dikatakan data ini, ya, seorang futuris Gerd Leonhardt itu pada tahun 2015 sampai 2025 itu mungkin ada 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan akan hilang. Itu karena posisi manusia akan digantikan dengan mesin otomatis. Ya. Seperti itu. Hilangnya maksudnya apa? Tanpa sadar misalnya ada pekerjaan yang tidak dilakukan lagi pada zaman sekarang dibanding zaman dulu, ataupun yang akan di masa depan itu tidak ada lagi pekerjaan yang dilakukan saat ini, ya. Nah, diestimasi bahwa di masa yang akan datang 65% murid sekolah dasar ini akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada hari ini, ya. Nah, kita nggak tahu nih pekerjaan apa, mungkin terkait dengan kegiatan-kegiatan menggunakan digital sebagai basisnya, ya. Kalau pekerjaan hilang, sebetulnya kalau dibandingkan misalnya berapa tahun yang lalu, saat ini pekerjaan-pekerjaan seperti kasir dan sebagainya, ya, itu mulai hilang gitu. Dulu kalau bank itu ada orang yang membantu kita untuk melakukan transaksi, ya. Makin lama makin sedikit yang digunakan, karena kita sudah bisa menggunakan jasa layanan langsungnya, misalnya adanya ATM, internet banking, atau e-banking kan, seperti itu ya, sebagainya. Sehingga menghilangkan kegiatan orang lain. Tapi tentunya biasanya setiap kegiatan yang hilang itu akan tergantikan dengan pekerjaan-pekerjaan baru sesuai dengan zamannya, ya. Dan peluang itu sebenarnya lebih banyak di pekerja-pekerja yang berbasis pendidikan yang terkait dengan digital, ya, seperti teknik elektro, teknik informatika, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan itu. Kemudian peluangnya, era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025. Ya, jadi ada peningkatan tenaga kerja seperti itu. Kemudian terdapat potensi pengurangan emisi karbon
kira-kira 26 miliar metrik ton dari industri elektronik, logistik, dan otomotif. Ya, seperti itu. Ya, elektronik, logistik tentunya dari kegiatan transportasinya, otomotif juga seperti itu. Elektronik mungkin di sini maksudkan dari kegiatan manufaktur elektroniknya sendiri. Ya, jadi peluangnya itu seperti yang diperoleh dari industrialisasi secara digital. Nah, gejala-gejala transformasi di Indonesia saat ini beberapa jenis model bisnis dan pekerjaan Indonesia itu sudah terkena dampak dari arus era digitalisasi. Seperti saat ini kita lihat toko-toko fisik ya itu sudah berpindah menjadi toko online seperti Bukalapak, Tokopedia yang bersifat marketplace atau yang e-commerce yang memperdagangkan langsung barangnya secara online seperti Blibli, Lazada ya, seperti itu. Itu sudah beralih ke kegiatan online intinya. Toko konvensional sudah beralih ke kegiatan konvensional. Jadi pada saat ini mungkin transaksi pembelian kita lebih banyak pada saat ini sudah mulai lewat online dibanding kita membeli langsung di toko-toko online. Ya. Sama taksi dan ojek ya, ini sudah mulai dari 5 tahun yang lalu ya, menggeser mulai tergeserkan dengan Gojek, Grab, Uber dan sebagainya ya. Gejala transformasinya seperti itu dan saat ini sebetulnya gejalanya semakin masif ya. Karena misalnya Gojek sama Tokopedia juga sudah melakukan merger menjadi GoTo ya, seperti itu. Yang juga sebetulnya larinya adalah ke teknologi informasi untuk bidang keuangan seperti itu ya. Salah satu perusahaan yang dibentuk dari mergernya Gojek dan Tokopedia. Kemudian kaitan dengan supply chain 4.0, apa itu digital supply chain? Tentunya sebuah nilai yang bersifat pintar ya, intelligent value ya, yang mendrive jaringan dari supply chain ya. Di sana ada pengembangan dari teknik dan metode baru dengan data analitik untuk menciptakan value atau nilai dan pendapatan ya. Mulai ada digital planning, mulai dilakukan digital supply, mulai di digital manufacturing dan kemudian digital logistik ya. Passing ini mulai terasa di kegiatan supply chain ya. Misalnya digital planning. Sekarang bagaimana suatu perusahaan merencanakan dia akan memproduksi suatu barang ya, tadi di awal dikatakan bagaimana juga memastikan bahwa jumlah permintaannya itu dapat diketahui dengan pasti dari ujung rantai pasoknya, yaitu di pelanggan akhir. Sehingga kemudian supply-nya akan disesuaikan. Nah, itu sudah dilakukan digital planning. Ya. Beda dengan dulu, itu mengalir berdasarkan perencanaan dari masing-masing masing-masing bagian. Misalnya dari retail akan membuat laporan mendapatkan data dari retail itu berapa banyak barang yang dihabiskan atau dikonsumsi atau dibeli, kemudian masuk ke gudang. Gudang akan coba merencanakan berapa dia akan meminta barang itu ke pabrik ya. Nah, ada istilah di sana dulu
eh, bullwhip effect, jadi efek cambuk. Karena biasanya orang pasti untuk merencanakan sesuatu itu itu eh, ada nih apa namanya ada nilai aman yang coba diberikan, sehingga apabila diketahui barang yang dijual di retail itu sangat besar, nah supaya aman maka di proses berikutnya merencanakan sesuatu itu lebih tinggi sampai akhirnya rencana tersebut sampai ke pabrik semakin tinggi, ya. Ada bullwhip effect atau efek cambuk gitu ya. Nah, sehingga apa? Pembelian suplai barangnya, perencanaan suplai barangnya juga semakin tinggi untuk menghasilkan barang tersebut sehingga terjadi oversupply, ya. Kalau cambuk itu kan di ujungnya, di tangan kita kita coba gerakkan sedikit, tapi di ujung yang lain, di pangkalnya kita gerakkan sedikit, di ujungnya itu kan akan semakin besar gelombangnya. Itu namanya bullwhip effect. Itu yang terjadi kalau proses perencanaannya itu didasarkan kepada sistem yang lama gitu ya. Makanya kemudian dengan digital planning boleh dikatakan pergerakan atau perubahan data konsumsi dari ujung itu sudah bisa didapatkan segera sehingga perencanaan pembuatan barang di pabrik itu sudah semakin lebih lebih akurat sesuai dengan permintaan, ya. Supply-nya juga gitu, supply-nya digital supply itu dalam arti juga sudah menggunakan teknologi digital dalam merencanakan berapa barang yang akan disuplai, misalnya kita ingin membeli barang. Sehingga sama juga, pabrik dari supplier kita juga akan merencanakan lebih akurat barang yang akan disuplai ke kita. Nah, kegiatan digital manufacturing juga dilakukan demikian, ya semakin terintegrasinya peralatan-peralatan yang ada di dalam manufacturing dengan menggunakan teknologi Internet of Things dan sebagainya. Termasuk digital logistik, walaupun yang belum tergantikan saat ini adalah kegiatan perpindahan barangnya itu kan masih menggunakan ya alat transportasi yang boleh katakan alat transportasi yang konvensional, ya misalnya truk dan kapal laut, pesawat dan sebagainya. Tapi pada dasarnya ada bisnis prosesnya yang sudah dikembangkan secara digital. Ya misalnya apa? Dulu kalau barang itu dikirim sampai kepada tempat tujuan, itu kan ada berkas serah terima kan? Berkas serah terima yang ditantangin oleh pihak penerima, ya kemudian diambil kembali berkas tersebut aslinya oleh pengemudi atau driver yang kemudian dijadikan dasar untuk tagihan. Ya, tapi sekarang cukup dengan membawa handphone kita, ya, driver membawa handphone, kemudian cukup diberikan notifikasi di catatan di handphonenya oleh pihak bersangkutan, ya sebagai proof of delivery istilahnya, ya POD, bahwa barang sudah terima. Itu data tersebut bisa langsung sampai ke bagian keuangan, ya, yang akan mengeluarkan tagihan, ya, dengan segera. Karena itu salah satu yang di dunia logistik, salah satu yang cukup panjang prosesnya dulu itu adalah bagaimana barang itu diterima sampai menjadi tagihan, sampai kemudian dibayar. Ya. Perusahaan logistik itu kan pertama jasanya diselesai itu apabila barang diterima oleh pelanggan, misalnya perusahaan pengangkutan, ya. Nah kemudian berkasnya tersebut dibawa oleh driver, diberikan ke bagian administrasi untuk kemudian
diolah menjadi tagihan. Nah, tagihan dilempar lagi ke pelanggan untuk kemudian pada jangka waktu tertentu dibayarkan. Nah, itu merupakan proses yang panjang, proses yang cukup kompleks, yang kadang-kadang terlalu panjang sehingga mengakibatkan perusahaan logistiknya tidak menjadi efisien gitu ya. Maka kemudian dengan digital logistik salah satunya ya, contoh seperti itu, maka kemudian tagihannya itu akan segera diberikan setelah barang itu terima dengan cepat seperti itu, sehingga ada waktu pembayaran yang jauh lebih singkat ya, karena waktu pembayaran tersebut ya di perusahaan manapun ya itu mulai berjalan misalnya 30 hari ataupun 2 bulan atau 60 hari pembayaran ya, itu mulai berjalan, argonya mulai muter itu setelah tagihan diterima. Nah ya, seperti itu. Itu salah satu contoh ya, mengapa digital supply chain itu sangat membantu ya. Tadi create value dan revenue ya, menciptakan nilai ya, ada nilai waktu yang lebih cepat dan revenue pendapatannya tentu bisa berjalan dengan baik ya, pendapatan untuk menghidupi perusahaan tentunya kan seperti itu. Nah, dulu tradisional supply chain seperti ini ya, develop, plan, source, make, deliver, support ya. Tapi kemudian dengan digital supply networks itu sudah ada digital core yang saling terhubung dengan masing-masing komponen komponen dari supply chain sendiri ya. Seperti itu. Kemudian dampaknya pada organisasi ya, ada di 2 dampak yang bisa kena di atau berimpak pada produk ya, itu pada operasi bisnisnya sendiri dan pertumbuhan bisnisnya. Jadi kalau di operasi bisnis sendiri ada sasaran kunci yaitu improvement terhadap produktivitas atau peningkatan terhadap produktivitas ya. Apa yang ditransformasikan yaitu pertama ya, bukan pertama ya, saya kasih contoh satu di sini mengenai memaksimalkan utilisasi aset dan meminimalkan downtime ya. Maksudnya utilisasi aset itu akan sangat berharga ya apabila dimanfaatkan optimal mungkin ya, dimanfaatkan optimal mungkin sesuai dengan kapasitasnya ya. Dan sehingga untuk itu harus dilakukan meminimalkan downtime ya. Downtime itu bisa saja waktu berhenti, waktu kerusakan, waktu perawatan ya, itu harus diminimalkan ya. Contohnya di logistik, satu truk itu, kita punya satu truk itu harus bisa misalnya ya, bisa dimanfaatkan misalnya 24 jam itu harus bisa bergerak terus selama misalnya 20 jam, misalnya seperti itu. Contoh aja nih ya, seperti itu. Harus optimalkan utilisasinya, penggunaannya. Karena biasanya ada beban yang harus ditanggung perusahaan kalau memiliki sebuah truk, yaitu beban depresiasi, penyusutan, dan beban interest. Biasanya kalau orang beli truk itu, perusahaan membeli truk itu, biasanya kan dengan leasing, ya, sehingga ada beban bunga di situ. Jadi beban itu, mau truknya diam atau truknya jalan, itu tetap menjadi beban depresiasi, penyusutan, dan beban
bunga tadi, ya, sehingga cara yang paling tepat dilakukan adalah mengoptimalkan penggunaan aset tersebut. Ya, itu salah contoh. Dan sangat penting di dunia logistik kalau kita punya aset itu bergerak terus gitu, ya, supaya menghasilkan dan menutupi beban yang tadi saya sampaikan, yang kalau dia jalan atau tidak tetap jadi beban, ya, seperti pengusutan dan bunga, ya. Sebetulnya kalau misalnya perusahaan logistik itu punya truk itu bisa dianalogikan juga di pabrik itu satu lini produksi, itu kan harus juga bergerak terus, berjalan terus, beroperasi terus. Karena juga ada beban-beban yang harus ditanggung. Lebih-lebih lagi kan ada beban tenaga kerja yang kalau nganggur kan seperti itu. Sehingga ini yang kenapa dampak industri 4.0 itu salah satunya adalah memaksimalkan penggunaan aset, ya, karena itu informasi yang diberikan sudah lebih akurat, data-data yang diperoleh juga sudah lebih akurat, segera, cepat dan sebagainya sehingga memudahkan pengambilan keputusan dan sebagainya, ya. Sama juga di sini dikatakan untuk meningkatkan produktivitas, ya, itu ada bagaimana efisiensi tenaga kerja langsung dan tidak langsung itu diarahkan, kemudian biaya-biaya jaringan supply dikelola, ya, dan stabilitas dan akurasi dari rencana dan penjadwalan, ya. Nah, di bisnis operasi juga dikurangi resikonya, ya, memastikan harga raw material dan ketersediaannya. Nah, ini penting, ya, penting dalam arti ketersediaan, ya, sehingga produksi tidak dilakukan, tidak terjadi shortage karena bahan bakunya tidak ada, ya. Nah, kemudian dengan industri 4.0, ya, yaitu saling terkaitnya data yang dimiliki oleh pabrik maupun pada suppliernya, bisa saling di-share-kan, itu salah satunya bisa melakukan, eee, kerjasama strategis jangka panjang. Sehingga salah satunya adalah harga dari raw materialnya itu tidak naik turun, ya, karena biasanya dilakukan secara perjanjian untuk jangka waktu yang lebih panjang. Tapi tentunya pihak supplier tersebut harus memastikan dia mendapatkan order barang itu akurat, ya. Pabrik itu juga butuh data yang akurat mengenai ataupun jaminan ketersediaan dari supplier, ya. Itu dari bisnis operation, dari pertumbuhan bisnis, ya diharapkan ada pendapatan incremental, ya, maupun ada pendapatan baru, ya. Pendapatan incremental itu biasanya pendapatan yang didapat dari bisnis yang saat ini dijalankan, ya. Itu terus-menerus bisa tumbuh, ya. Sedangkan di sisi lain ada tambahan dari bisnis baru yang bisa dibangun, ya. Seperti itu. Jadi ada dua impact atau dampak terhadap produk terkait dengan industri 4.0, ya. Dari operasi bisnisnya maupun pertumbuhan bisnisnya. Seperti itu. Kemudian area-area apa saja yang dipengaruhi oleh industri 4.0 untuk business operation dari kegiatan produknya sendiri, ada rantai supply-nya sendiri, rantai pasoknya sendiri, ya. Kalau untuk operasi bisnis itu ada produk baru, ya, produk baru yang bisa di-develop atau diekstensi, diperluas, ada suatu produk bisa diperluas. Kemudian ada bisnis model baru, ya. Bisnis model baru itu maksudnya apa sih, ya?
contohnya saya bisa kasih contoh, misalnya dulu orang kalau mau beli cukur jenggot itu kan ada alat pencukurnya dan silet dijadikan satu, ya. Tapi dibuat bisnis model yang baru, orang tidak perlu beli dua ini, tapi beli jadi satu, di mana siletnya sudah embedded atau menyatu dengan alat pencukurnya. Nah, itu ada satu bentuk bisnis model, orang menjualnya itu seperti itu, ya, menjual tidak lagi menjual silet dan alat pencukur, tapi sudah menjadi, ya Pak. Nah, kemudian ada product development, pengembangan produknya sendiri, ya. Kemudian dari sisi rantai pasok, ini biasanya ada di kegiatan-kegiatan logistik, ya, di pabrik maupun di operasi, ada kegiatan logistik dan bagaimana jaringan suplainya, kemudian ada kegiatan perencanaan dan inventory, ya. Untuk pertumbuhan bisnisnya, itu dari sisi customer, itu ada di kaitan dengan bagaimana pengalaman pelanggan itu menjadi hal penting dalam memajukan bisnis, kemudian ada kegiatan selling dan marketingnya, ya, kemudian channel connectivity, dan post-sale support. Misalnya customer experience, eh, ini salah satu kegiatan yang bisa menumbuhkan bisnis karena kita juga mempunyai data yang banyak mengenai hal-hal yang terkait dengan hubungan kita dengan pelanggan. Ya, kita dapat dengan industri 4.0 itu mendapatkan banyak data yang lebih baik yang dapat kita olah terkait dengan bagaimana customer experience. Sehingga ini bisa memudahkan kita untuk bisa meningkatkan, memperluas produk-produk yang kita jual kepada pelanggan, ya. Nah, digitalisasi dari SCM dan logistik, ini ada petanya, dari mulai di sini ada raw material warehouse, ya, kalau kita lihat dari sini, ada raw material warehouse, kemudian di sini ada teknologi RFID, radio frequency identification, untuk apa yang diidentifikasi. Identifikasi adalah barang-barang yang ada di dalam raw material warehouse yang akan diangkut dengan menggunakan misalnya kapal di sini, ya. Nah, RFID itu digunakan terus, salah satunya juga untuk bagaimana perusahaan logistik itu dapat trace di mana posisi barang tersebut, ya. Itu sesuatu yang digunakan, ya. Ini kemudian ada kapalnya sampai, barang diturunkan, dimasukkan ke gudang, kemudian bisa dikapalkan lagi sampai kepada distribution center, dikapalkan lagi, ya, atau dikirimkan lagi sampai ke tempat penyimpanan. Nah, ini kan saling terkait, ada kolaboratif sistem jaringannya dikolaborasikan sehingga kita bisa mendapatkan data yang akurat dan real time. Salah satunya kalau disebutkan sini, barang itu menggunakan teknologi RFID, ya, radio frequency. Jadi ditempelkan suatu label untuk bisa di-trace di dalam setiap titik-titik point of control-nya, ya, seperti itu. Ya, makanya sekarang kalau kita beli ke Tokped lah, ya, Tokopedia misalnya, kita kan bisa men-trace tuh barang itu sampai di mana. Apakah sudah diambil oleh kurir, udah sampai hub, apa hub udah sampai di mana, itu kita bisa lacak. Itu salah satunya adalah dengan kolaborasikan dari setiap kegiatan pengirimannya. Itu contoh yang sehari-hari kita bisa lakukan, ya, walaupun teknologinya sebenarnya karena mereka di setiap titik hubungnya itu melakukan ya, kalau Tokped kan dari kita beli barang Tokped, kemudian kurirnya
itu setiap di titik itu kan pasti melakukan apa namanya ini di aplikasi yang dia miliki kan, ya melakukan tindakan untuk memberitahukan posisi barang di aplikasi yang dia miliki, seperti itu. Nah, apa yang bisa memudahkan itu ada beberapa hal seperti sensor dan geolocation. Ya, sensor itu biasanya terkait dengan temperatur, humidity, pembukaan atau ada terjadi kejutan ya. Kemudian robotik ya untuk kalau ada untuk automated picking ya. Picking itu proses di gudang untuk pengambilan barang ya, sesuai dengan barang yang ingin diambil ya, sudah bisa lakukan automated complete knockdown assembly, itu biasanya terjadi di manufaktur. Kemudian ada penggunaan big data untuk peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, optimasi routing atau rute ya, dan sebagainya. Kemudian ada cloud service, penggunaan jasa cloud untuk kepentingan teknologi yang kita gunakan ya. Jadi bisa juga menggunakan cloud-based tracking untuk men-track di mana barang dan sebagainya. Kemudian global real-time availability ya. Dan selanjutnya UI and display innovation dan 3D printing ya. Kemudian ini kurang lebih seperti ini. Ya, ini sudah sangat lebih maju ya. Misalnya di sini kita lihat ada autonomous truck ya misalnya, ya walaupun belum bisa dilakukan mungkin saat ini di banyak tempat ya. Tapi di sini adalah bagaimana 4.0 sudah masuk di semua aktivitas kegiatan logistik ya, mulai dari pabrik dikirim dengan truk ya, kemudian masuk ke gudang ya, Di sini ada automated warehouse di mana bisa picking ya, pengambilan barang-barangnya itu sudah otomatis ya. Kemudian transportasi dari picking itu sudah menggunakan drone ya. Kemudian di sini ada juga drone delivery menggunakan mengirim barang juga melalui drone dan sebagainya ya, sampai di tangan customer, di mana customer itu dapat mereroute shipment dengan mobile phone. Karena misalnya order untuk kedatangan besok jam 3 sampai ini 3.30 PM mendapatkan 5% diskon ya. Ini bisa kemudian dengan handphone-nya juga customer bisa bagaimana mengatur ulang pengirimannya dengan mobile phone dan sebagainya ya. Ini sudah sangat lebih advance ya. Nah, kemudian saya tidak banyak di sini, tapi pada dasarnya supply chain 4.0 itu sudah bisa memberikan banyak hal yang terkait dengan penghematan ya. Bisa untuk hal-hal yang terkait dengan biaya transport dan warehouse atau gudang ya, itu sudah bisa kemudian jauh ke depannya diharapkan bisa turun 30-50% ya. Biaya supply chain admin ya, administrasi yang terkait dengan kegiatan supply chain ya, misalnya ini itu ke depannya itu bisa turun misalnya 75-90% ya. Di basicnya di saat ini
baru turun 5-10%. Ini admin cost itu kan kaitan dengan kegiatan administrasi, ya. Bagaimana kalau di penggunaan data kan saat ini misalnya masih banyak menggunakan kertas, ya, kaitan gitu. Penggunaan komputernya hanya untuk bisa word processor malah gitu ya, untuk kegiatan proses datanya. Mungkin kalau dengan 4.0 itu sudah bisa turun menjadi 50-80%, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, IoT di SCM logistik ini kita ketahui IoT atau Internet of Things ada kesatuan sistem yang terdiri atas sensor, aktuator, ya, konektivitas manusia dan proses, ya. Ya, pada dasarnya sistem ini adalah penggunaan sensor aktuator, ya, bisa banyak ya, terkait dengan suara, temperatur, magnetik, tekanan, cahaya, aliran, dan sebagainya, ya, yang akan menggerakkan akibat dari sensingnya akan menggerakkan penggerak untuk sesuai dengan yang diarahkan, ya. Nah, saat ini Internet of Things sebagai satu kesatuan sistem tidak hanya cukup dua hal ini aja. Biasanya waktu saya pertama kali kerja itu kerja sebagai elektro, pasang sensor itu baru kaitan dengan sensor dan aktuatornya gitu ya, yang terhubung ke control room misalnya gitu ya. Tapi pada dasarnya perkembangan saat ini yang namanya Internet of Things adalah sudah terkonek dengan manusia dan prosesnya. Nah, apa yang dapat dilakukan dengan IoT? Pertama, dari nomor satu ya, itu transparansi dalam penggunaan aset ya. Jadi kita tahu kita punya aset itu bagaimana kerjanya. Ya biasanya kalau di perusahaan logistik itu sangat sulit untuk dapat memantau demikian banyak armada yang dimiliki, ya. Salah satunya kan pada mungkin 20 tahun ini menggunakan GPS, ya, seperti itu. Tapi pada saat ini dengan penggunaan IoT sudah lebih canggih sehingga datanya dapat tidak hanya data real time tapi data kondisi truknya dan sebagainya dapat sudah lebih jauh lagi bisa dimanfaatkan. Kemudian bagaimana monitoring dan remote control ya, time optimisasi dari real time ya, dari kegiatan operasinya sampai kepada bagaimana otomasi dari sistem secara komplit. Nah, IoT untuk logistik 4.0, ya misalnya use case untuk location management system, ya bagaimana bisa men-track aset-aset yang ada, logistik yang ada di suatu lokasi ya, di mana beradanya dan sebagainya. Kemudian inventory tracking dan warehousing, dengan melakukan predictive analysis, self-driving vehicle, maupun sampai delivery ya, yang berdasarkan drone ya. Kemudian ada inbound logistik. Kalau di sini kan proses ini ya dari original equipment manufacture, itu ada kegiatan inbound logistiknya. Jadi setelah ada barang dari pabrik masuk ke inbound logistik, masuk ke gudang, kemudian dari gudang dikeluarkan, dikirim barangnya sampai ke
sales atau customer service sampai ke retailer, ya, further value added retail, ya. Kemudian di sini masing-masing ini ada nih gambarnya bagaimana secara otomatis meng-scan dari produk gudang tag, ya, seperti itu, masuk ke gudang, ada inventory management-nya, ada bagaimana secara pick dan pack, ya, mengambil barangnya sampai kemudian di packing secara otomatis, ya, real time, bagaimana men-track tiap barang yang ada dan sebagainya, ya. Ini adalah hal-hal yang terkait dengan penggunaan IoT di logistik. Nah, typical supply chain saat ini, ya, pada dasarnya sudah bicara mengenai borderless logistik, ya. Jadi dari ujung ke ujung ini sudah bisa informasinya bisa didapatkan, ya, dari ujung ke ujung. Kalau dulu kan hanya setiap bagian ke setiap bagian kirimnya, tapi ini dari ujung ke ujung, ya, sudah bisa dapatkan datanya. Nah, ini ada beberapa tantangan yang dalam supply chain dan logistik, ya, yang baik itu terkait dengan safety dan security, cost control, dan productivity, ya. Nah, IoT itu di sini hanya berapa berkaitan dengan dijelaskan mengenai definisinya IoT, apa yang termasuk dalam IoT, kemudian karakteristik dari solusinya yaitu aware, atau autonomous, dan actionable, ya. Nah, di logistik ini walaupun tidak semua, sudah banyak instrumen yang bisa digunakan untuk dengan menggunakan teknologi IoT, ya, di sebuah truk gitu. Ya, di Indonesia sih belum umum seperti ini, ya. Hanya biasanya yang umum itu adalah terkaitan dengan panic button, buzzer alarm, dan onboard display, ya, sebetulnya untuk melihat situasi-situasi yang darurat, ya, seperti itu. Atau penggunaan GPS, ya, GPS penggunaannya sudah cukup lama, ya, hanya untuk mempunyai kemampuan telusur maupun track dan trace, ya, menjejak dan menelusur dari setiap armada yang dimiliki, ya, seperti itu. Tapi kemudian ada beberapa perusahaan yang sudah lebih advance, perusahaan logistik, yaitu salah satunya adalah contohnya yang perusahaan logistik yang membawa minyak, ya, yang sudah jauh lebih advance itu adalah yang bawa minyak Shell. Itu kalau lihat truk kuning, truk kurang lebih warnanya kuning, ya, dengan logo Shell, itu termasuk mereka sudah menggunakan teknologi dengan bantuan IoT di aset-aset mereka. Jadi yang punya truk itu bukan Shell, ya, itu logonya saja. Itu ada perusahaan logistik yang kemudian diberikan kesempatan untuk mengelola kegiatan logistiknya, salah satu mengantar BBM dari pusat pengambilannya, ya, tangkinya sampai ke SPBU. Nah, itu sudah lebih advance karena salah satunya setiap kegiatan driver itu dapat dipantau, ya. Kemudian ada beberapa sensor, misalnya salah satu sensor yang dipasang itu terkait dengan pengereman. Jadi pengereman itu tidak boleh mendadak. Jadi salah satu
kinerja yang dipantau oleh perusahaan terhadap driver adalah tidak boleh menginjak rem mendadak atau menggas mendadak, ya. Yang semakin kecil datanya melakukan itu, yaitu yang dianggap IPA-nya terbaik. Karena harus seluruhnya smooth. Jadi misalnya tiba-tiba ngerem mendadak, ya itu yang disalahkan oleh drivernya, bukan kondisi lalu lintasnya, ya. Nah itu dipantau, ada alat pemantaunya untuk lihat seperti itu, ya. Nah di sini beberapa hal ya yang bisa dipastikan kalau di alatnya, misalnya onboard display ada di truknya, buzzer alarm, ya, panic button, itu kemudian tersambung dengan IP kamera, kemudian mobile device video recorder, dan DSM, ya. Kemudian untuk keamanan materialnya yang ada disimpan itu dari sensor smart door lock, ya, jadi hanya bisa dibuka oleh orang di tempat tujuan dan orang di tempat awal. Kemudian ada beberapa pengaturan seperti temperatur dan kelembapan, sensor kelembapan. Kemudian ada juga ultrasonic fuel sensor, ini untuk memastikan kalau istilahnya di logistik itu tidak ada yang kencing, ya. Bahasa memang gitu. Tidak ada yang kencing di tengah jalan, dalam arti driver memainkan jumlah bahan bakarnya, ya, yang tiba-tiba bisa saja disedot banyak gitu ya. Nah itu gunanya ultrasonic fuel sensor. Jadi seperti itu. Ya ini juga beberapa penggunaannya. Ini bagaimana kegiatan pengiriman itu dipicu, ya, mulai dari rilis order sampai kemudian barang tersebut dikirim, ya. Ya. Ini sampai ya dari satu, ini kan truk atau drivernya ditunjuk secara otomatis atau manual, ya. Sini kemudian sampai kepada konfirmasi bahwa pengirimannya sudah dilakukan, ya, seperti itu. Saya lewatkan ini. Nah ini juga termasuk yang saat ini adalah penggunaan di cold chain logistik. Cold chain logistik itu adalah biasanya digunakan untuk memindahkan barang-barang yang sifatnya perishable, gampang rusak, ya, seperti gampang rusak, gampang layu, gampang busuk, ya, perishable, biasanya barang-barang makanan gitu, ya. Nah itu menggunakan rantai di pendingin. Rantai pendingin itu maksudnya adalah setiap aktivitas perpindahannya itu tetap dijaga, misalnya temperatur dan kelembapannya. Ya, misalnya ada barang pertanian yang dikirim, ya, berupa bahan makanan itu dikirim dengan rantai pendingin, itu adalah dengan sampai ke restoran, grocery store, sampai convenience store, atau istilahnya HoReCa, ya, hotel, restoran, dan kafe gitu, ya. Itu harus dalam kondisi yang baik, dalam arti temperatur maupun parameter lainnya yang disyaratkan itu dalam kondisi yang terjaga, ya. Jadi semua pengirimannya tidak boleh sampai terjadi penurunan, misalnya penurunan temperatur, ya. Makanya itu disebut rantai pendingin. Nah itu salah satunya adalah penggunaan IoT, ya. Ya, industri aplikasinya untuk IoT bisa saja farmasi, consumer goods, ya, barang-barang tertentu, ya, food and beverage, biasanya barang makanan, ya, 3PL dan logistik, terpati logistik dan logistik, ya. Kemudian fresh and frozen foods, ya, seperti itu.
Yang dijaga apa? Temperatur, kelembapan, tekanan, ya, bagaimana kondisi paketnya dan sebagainya. Nah, ini sedikit nih di sini, kalau ini sebetulnya sudah ada di beberapa tempat di Indonesia, kita terutama perusahaan-perusahaan yang high risk seperti tadi saya sebutkan, perusahaan yang menggunakan eh, menggunakan truk ya, untuk mengangkut BBM, Shell ya, itu salah satunya cukup ketat sampai kemudian bisa memonitor driver, kegiatan drivernya. Salah satunya apa sih yang dimonitor? Sebetulnya perilaku waktu mengemudi. Tapi salah satunya yang bisa kemudian dideteksi adalah ngantuknya ya. Jadi mulai di sini akan pembukaan matanya itu dimonitor, ya, seperti itu. Ya, kalau ini kan yang ini adalah kaitan dengan aktivitasnya ya. Tapi salah satu yang lebih spesifik lagi adalah bagaimana pembukaan mata itu bisa mengidentifikasikan kondisi fisik dari driver, yaitu dimonitor seperti itu. Itu sudah ada di Indonesia melakukan itu. Ya kalau kita kan saat ini kalau monitoring ini yang saya baru rasakan adalah ketika masuk satu gedung nggak pakai masker, itu waktu kita cek suhu itu langsung nggak bisa cek suhunya karena apa, maskernya tidak terpasang, misalnya seperti itu. Salah satu juga teknologi penggunaan IoT ya. Di transportasi juga demikian, ada berapa penggunaan IoT itu di user base, insurance, ride hailing, ini sudah sangat futuristik ya, autonomous vehicle dan pengaturan traffic. Ini sudah lebih advance ya. Ya intinya begini, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sudah demikian merasakan banyak hal yang terkait dengan kita sudah berada di industri 4.0, yaitu kita lihat di sini misalnya penjual sudah menggunakan alat-alat kerja yang berbasis digital, kemudian ada smartwatch yang sudah anak kecil pakai, kemudian ada smart helmet, solar last mile delivery, ini pengiriman last mile ya, dalam arti kalau di e-commerce ini dari gudang sampai langsung ke pelanggannya, ya itu menggunakan tenaga surya gitu ya. Kemudian sampai hal-hal yang sebenarnya sudah umum kita lihat ya, bahwa kita kadang-kadang memesan makanan di GoFood ataupun di GrabFood itu sudah memastikan adanya diskon dan segala macam ya. Nah itu bagian dari itu sebetulnya ya. Kemudian juga seperti ini dalam komunitas sehari-hari kita juga sudah merasakan mulai ada pergeseran ya, walaupun tidak semuanya ini sudah hadir di kita ya, seperti drone, pengiriman barang dengan drone belum jadi hal yang umum di Indonesia ya, seperti itu. Ya, menurut saya itu aja Pak Adi untuk dapat sampaikan. Mohon maaf kalau agak terburu-buru ya, karena udah lewat waktu jauh sekali nih. Demikian. Terima kasih Pak Ikrar. Baik teman-teman semua ya, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan yang cukup panjang, namun sangat menarik nih bagi kita di bidang teknik elektro. Jadi kalau Pak Ikrar tadi sangat paham ya mengenai seluk-beluk SCM, Supply Chain Management dan Logistik. Tidak lain karena beliau juga mengambil magister atau S2 di Teknik Industri dari Universitas Indonesia ya Pak ya. Dan juga Ya, Pak. pengalaman real langsung di industri ya, manufaktur. Nah, baik teman-teman semua, mungkin untuk tanya jawab kira-kira maksimal 15 menit ya. Jika ada pertanyaan, saya persilakan langsung untuk bertanya ke Pak Ikrar. Silakan
Ada yang mau bertanya nggak nih? Ini kebanyakan kan video di off kan nih. Mudah-mudahan nggak pada tidur. Selamat siang, Pak. Ya, silakan. Selamat siang, Pak Ikrar ya. Selamat siang. Ya, izin bertanya, Pak. Saya kan baru tahu mengenai supply chain management itu baru-baru ini ya, Pak ya. Ya. Dan Bapak sudah berpengalaman lama di bidang supply chain and management. Ya. Sepengalaman Bapak, kira-kira untuk di Indonesia sendiri supply chain management itu sudah adakah teknologi buatan Indonesia yang bisa digunakan dalam proses supply chain management itu mulai dari customer sampai ke dari customer sampai ke dari supplier sampai ke customer seperti itu, Pak. Terima kasih. Langsung Pak Di ya. Ya, silakan langsung Pak Ikrar. Jadi pada saat ini tidak semua teknologi yang ada di dunia, sudah ada di industri 4.0 itu diaplikasikan di supply chain management, khususnya di kegiatan atau aktivitas logistik ya. Ini harus dibedakan. Jadi sebetulnya kalau kita bicara aplikasi, ini lebih kepada aktivitas logistiknya. Nah, ini belum semua teknologinya. Jadi banyak hal yang masih baru. Untuk penggunaan misalnya IoT atau digitalisasi, yang paling gampang itu sebetulnya adalah misalnya proof of delivery. Jadi setelah mengantar barang, itu perusahaan logistik kan harusnya mendapatkan bukti. Ya, nah ini masih banyak perusahaan logistik yang masih menggunakan kertas, by paper. Ya, walaupun itu teknologinya sebenarnya teknologi yang juga sudah cukup lama ya, seperti itu ya. Tapi juga masih banyak masih menggunakan paper dalam penggunaannya. Kalau di industri 4.0 harusnya otomatis semuanya kan cukup dengan berbasis misalnya sensor tertentu ya, atau alat-alat tertentu seperti tadi yang ada disampaikan, ada RFID untuk menyatakan semuanya sudah oke gitu ya. Nah, tapi itu juga belum semuanya. Jadi masih banyak kalau bicara mengenai penerapannya di SCM, lebih banyak sebetulnya kalau bicara dari supplier sampai kepada end user, teknologi yang berbasis industri 4.0 itu sebetulnya lebih banyak dikembangkan di pabrik ya, lebih berkembang di sana dibanding kemudian digunakan di kegiatan logistik. Ya, kegiatan logistik dalam arti memindahkan barang dari pabrik ke gudang sampai kepada end user gitu ya. Kan kalau di pabrik sudah bisa yang namanya smart manufaktur itu sudah lebih banyak gitu ya digunakan teknologinya ya. Tapi kalau SCM secara besar, khususnya dalam pembinaan barang di Indonesia itu masih belum teknologi dimanfaatkan sebesar-besarnya ya. Baru di sisi manufacturing-nya saja yang sudah banyak pabrik yang memanfaatkan IoT dalam kegiatan manufacturing-nya, menjadi smart manufacturing gitu ya. Gitu Marco. Baik Pak, terima kasih. Saya ada pertanyaan satu lagi Pak. Boleh. Ya, berkaitan dengan supply dan demand yang tadi Bapak jelaskan itu dari pihak supplier sampai customer, itu bagaimana biar supply dan demand itu balance Pak? Apakah mereka menganalisis satu persatu dari mulai tim supplier, tim manufaktur, tim distributor, atau bagaimana gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, Marco. Jadi untuk mematchkan antara permintaan dan supply pada dasarnya itu tidak mudah gitu tanpa bantuan teknologi.
seperti saya ceritakan, biasanya misalnya di retailer itu setelah barangnya habis dikonsumsi oleh pelanggan, misalnya tiap bulan dalam periode waktu tertentu, mengirimkan data penjualannya ke gudang, ya. Gudang kemudian mengirimkan datanya ke pabrik, ya. Pabrik kemudian mengirimkan datanya ke suppliernya, ya. Nah, untuk mematchkannya itu kadang-kadang di setiap lini tadi itu akan dijaga tingkat keamanannya sehingga begitu sampai data yang sampai pabrik itu semakin tinggi data yang dibutuhkan, ya, sehingga tadi yang saya sebutkan sebagai terjadi bullwhip, efek cambuk gitu ya, perubahan sedikit di tangan, di pegangan cambuknya, tapi akan membesar di belakang. Nah, itu yang salah satunya penggunaan teknologi adalah bisa mendapatkan data yang lebih akurat, sehingga sampai di pabrik apa yang diminta itu cuma dilakukan perencanaan yang lebih dengan data yang sudah lebih akurat, sehingga perencanaannya sudah akan lebih baik, sehingga waktu barang itu kemudian dikirimkan tidak terjadi oversupply, ya. Itu cara yang untuk mematchkan antara demand dan supply, salah satu itu. Juga sama permintaan dari pabrik misalnya ke suppliernya. Nah, makanya kemudian harus dilakukan dengan penggunaan teknologi itu dilakukan integrasi sehingga datanya data yang akurat, ya, data yang akurat dalam arti data yang benar-benar sesuai permintaan, sehingga kemudian pembuatan dengan adanya kan orang pabrik membuat sesuatu itu juga ada waktu yang dibutuhkan. Pada waktu yang kemudian dibutuhkan gitu ada permintaan lagi apakah bisa bisa dilayani dan sebagainya. Nah, tentunya itu sangat penting mendapatkan data yang akurat bagaimana profil dari permintaan pelanggan, kan seperti itu. Ya, itu mematchkannya salah satunya gitu. Maka digunakan teknologi. Ya, seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih jawabannya Pak. Ya, makasih Marco. Ya, baik. Mungkin masih ada lagi yang lain? Permisi Pak, saya ingin bertanya Pak. Sebelumnya saya ini Andrew Bernard. Sebenarnya saya mohon maaf Pak untuk off cam soalnya ada kendala di WiFi agak lemot. Nah, ini saya mau bertanya kepada Bapak Muhammad Ikrar Pramadi. Ini tadi kan mengenai teknologi 4.0 atau 4.0. Nah, itu kan sepengetahuan saya, yang saya tangkap itu kan kayak teknologi yang mengintegrasi manusia dengan mesin. Jadi entah melalui konektivitas WiFi atau internet atau dan sebagainya. Nah, ini saya itu baca-baca artikel itu ada istilahnya industri 5.0. Itu apakah sama kayak 4.0 ataukah itu hanya kayak pengembangannya aja gitu, nggak seberapa penting sih atau bagaimana? Saya menanyakan itu aja sih. Terima kasih. Ya, baik Andrew ya. Iya, benar. Yang saya sedikit pahami mengenai industri 5.0 itu adalah lebih perluas lagi dalam arti terkait dengan society ya, kemasyarakatan gitu ya. Ya. Tapi saya tidak terlalu paham mengenai yang 5.0 karena itu baru dan saya belum pelajari lebih dalam ya. Iya. Jadi yang saya pahami cuma itu aja. Memang itu berbeda dengan 4.0 sudah lebih advance lagi dalam arti melibatkan juga sisi kemasyarakatan dalam pemanfaatan teknologi. Seperti itu yang kurang lebih saya pahami. Ya. Terus ini sama tambahan juga Pak, itu kira-kira untuk teknologi ini kan 4.0 kan lebih spesifik ke mesin Pak ya. Itu apakah kira-kira sudah final Pak, cuman berhenti di 4.0 atau bakal akan berkembang lagi Pak, kayak 5.0 entah 6.0 atau dan sebagainya. Seperti itu Pak. Ya pasti berkembang ya, pasti teknologi selalu berkembang. 4.0 dan sebagainya itu kan sebenarnya mencoba untuk mendefinisikan masa kan gitu kan. Mungkin masanya akan berubah pada masa yang akan datang kan seperti itu ya. Tapi ya, pertama harus yakini bahwa teknologi berkembang ya.
masalah 4.0, 5.0, 6.4 itu hanya adalah masalah bagaimana orang mendefinisikan suatu masa dari perkembangan teknologi. Seperti itu aja kan. Oh, iya. Tapi prinsipnya bahwa ya mungkin saja akan berkembang sana karena teknologi selalu berkembang. Ya, gitu. Iya. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya, sudah cukup memuaskan. Ya, makasih, Andrew. Ya, sama-sama, Pak. Ya, sebelumnya saya mengingatkan teman-teman semua ya. Saya sudah share di chat link Google Form ya untuk mengisi daftar hadir. Jadi bagi yang belum mengisi silakan diisi dulu. Selanjutnya mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Saya Pak satu lagi izin bertanya Pak. Iya, silakan. Iya, saya izin bertanya Pak. Apakah supply chain management itu melibatkan beberapa perusahaan? Kalau iya, bagaimana cara mereka berkolaborasi antar setiap perusahaan sehingga menjadi saling terintegrasi gitu Pak? Saling bantu-membantu sampai akhirnya menghasilkan produk atau jasa yang terbaik gitu Pak. Terima kasih. Ya, Marco, jadi pada dasarnya pasti melibatkan berbagai perusahaan, ya. Perusahaan intinya sebetulnya yang disebut sebagai manufaktur gitu ya. Perusahaan intinya dalam cerita rantai pasok tersebut. Tapi begitu kemudian dia mengirimkan barangnya ke gudang, gudangnya bisa saja itu milik orang lain, perusahaan lain yang bergerak di bidang jasa pergudangan. Untuk mengirimkan barangnya, dia juga bisa saja menggunakan armadanya sendiri atau armada jasa yang diberikan oleh pihak lain, sampai kemudian kepada retailernya. Jadi sebetulnya secara, atau satu lagi ke suppliernya itu dia berhubungan dengan perusahaan lain, ya, misalnya dengan banyak perusahaan, ya, kemudian dia berhubungan untuk mendapatkan ini. Nah, kemudian kolaborasinya gimana? Banyak hal kolaborasi yang dilakukan, ya. Salah satu yang paling ekstrem ya misalnya ada perusahaan yang menjadikan perusahaan suppliernya itu sebagai anak perusahaan. Itu sudah lebih ekstrem ya. Dijadikan sebagai anak perusahaan untuk apa? Untuk memastikan bahwa supply-nya terjamin, gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk kolaborasinya. Pada dasarnya kolaborasi model kolaborasinya banyak misalnya gitu ya. Misalnya dengan ikatan kerjasama ya untuk memastikan supply atau kemudian mendapatkan data permintaan yang akurat dan sebagainya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi pasti melibatkan banyak perusahaan dan kemudian kolaborasi strategisnya itu banyak cara. Yang paling ekstrim tadi saya sebutkan adalah itu dengan melakukan merger dan akuisisi terhadap perusahaan supplier, ya, seperti itu. Gitu, Marco. Oke, baik Pak. Terima kasih. Iya, saya kira waktu juga yang memisahkan kita ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ikram yang telah waktunya, memberikan ilmunya yang bermanfaat kepada teman-teman semua di sini. Ya, mudah-mudahan mendapatkan balasannya setimpal dari Allah SWT. Amin. Baik, lebih kurangnya saya mohon maaf. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan dengan materi Kapita Selecta yang berbeda tentunya ya, dengan topik yang berbeda. Saya kira saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya Pak Terima kasih Pak. Ya, saya pamit undur diri Pak Adi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.